Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perancangan dan pengembangan kurikulum topik 5 elaborasi pemahaman disusun oleh Asri Kristi Anggiati. Pada topik 5 elaborasi pemahaman, kita akan mempelajari mengenai perancangan dan pengembangan UBD atau Understanding by Design. Dari hasil diskusi kelompok 1 didapat materi mengenai hook and hold atau H. Hook and hold yaitu salah satu elemen dalam perancangan kegiatan pembelajaran berdasarkan UBD, di mana guru menarik perhatian peserta didik dari awal dan mempertahankannya hingga akhir pembelajaran. Dalam hook and hold, ada beberapa cara menggugah pemikiran peserta didik untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kerja. Yang pertama yaitu membuat kontrak belajar dari awal pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Yang keempat, menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Sehingga pada diskusi kelompok 1 dapat disimpulkan bahwa konteks hook and hold dalam Understanding by Design atau UBD kesimpulannya adalah yang pertama, tujuan utama elemen hook and hold bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik sejak awal pembelajaran dan mempertahankan minat mereka hingga akhir sesi pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran. Guru dapat menggunakan beragam strategi seperti membuat kontrak belajar, menerapkan model pembelajaran yang kooperatif, dan PBL atau Problem Based Learning, serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu stimulus pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik terkait dengan masalah kontekstual sehari-hari dan berdiferensiasi dapat membantu dalam menghasilkan ide-ide besar dan mempertahankan minat peserta didik. Yang keempat, pendekatan penyampaian materi. Penggunaan teknologi sebagai yang terakhir yaitu yang kelima, hambatan yang perlu diatasi. Guru perlu memahami hambatan-hambatan yang dapat menghambat kreativitas peserta didik, partisipasi aktif, dan pengambilan resiko peserta didik seperti kurangnya pemahaman materi, tekanan konformitas, dan rasa takut. Dengan memahami dan mengimplementasikan elemen hook and hold ini dalam UBD, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik, berarti dan mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Kita juga harus mengaitkan materi ini dengan materi dari kelompok lain. Nah, saya mengambil contoh materi dari kelompok 3. Kelompok 3 membahas apa itu E dalam where to, yang artinya di sini pada tahap awal pembelajaran, guru merancang pembelajaran untuk memperkenalkan siswa pada materi pembelajaran yang akan dipelajari. Setelah itu, siswa diperkenankan untuk melanjutkan dan mendalami pemahaman mereka dan membuat koneksi dari konsep-konsep yang mereka pahami. Dari experience atau pengalaman ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa. Nah, dari pemaparan dari kelompok 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa E dalam where and to terdapat 4 tujuan yang harus diperhatikan guru dalam keberhasilan pencapaian perancangan dan pengembangan dalam UBD, yakni yang pertama, experience atau pengalaman.
Yang kedua yaitu explore atau eksplorasi. Yang ketiga adalah equip atau persiapan, dan yang keempat ada enable atau pemberdayaan. Nah, adapun tujuan-tujuan dari keempat pengertian ini bisa dilihat pada slide bahwa tujuan tahap ini adalah untuk menarik perhatian siswa, motivasi mereka untuk belajar, dan memberikan konteks awal yang diperlukan untuk pemahaman dan yang mendalam dalam tahapan selanjutnya. Dalam tujuan explore, untuk mendorong siswa bertanya, memeriksa, dan memahami konsep-konsep dengan lebih dalam. Proses ini membantu siswa untuk membangun pemahaman yang kuat dalam kelanjutan tentang materi pembelajaran. Nah, yang ketiga, tujuan dari equip adalah untuk mempersiapkan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan menyediakan semua yang diperlukan agar siswa dapat berhasil dalam menciptakan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu tujuan dari enable atau pemberdayaan adalah untuk memberdayakan siswa agar menjadi pembelajaran mandiri yang mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka yang mereka peroleh dalam kehidupan nyata dan dari berbagai konsep. Nah, dari ketiga materi yang telah disampaikan, didapatlah kesimpulan yang menurut saya dari diskusi kelompok, terutama pada diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 2 dan kelompok 3, serta diperkuat melalui literasi jurnal yang saya baca, didapat kesimpulan bahwa dalam penggunaan pendekatan UBD, pembelajaran harus melalui rangkaian tahapan mulai dari penentuan tujuan, asesmen, dan sampai pada merancang pembelajaran. Dan di dalam merancang pembelajaran juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan where and to untuk tercapainya pembelajaran yang holistik. Terima kasih, itulah pemaparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.